dalam ajaran saya yang lama ya, itu yang saya bunuh itu adalah orang kafir. Memang yang saya bunuh itu orang Kristen. Cuma waktu itu saya nggak tahu gitu. Hanya setahu saya bahwa saya merasa bangga saya bisa membunuh mereka karena mereka termasuk orang kafir dan lain sebagainya. Waktu itu saya masih beragama Muslim ya. Waktu itu saya masih beragama Muslim ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam saudara-saudariku, dan selamat malam juga dunia tipu-tipu. Teman-teman, orang-orang kafir itu tidak akan pernah rela terhadap Islam sampai umat Islam mengikuti milah mereka. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah ridho terhadap Islam sampai umat Islam mengikuti milah mereka. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan menyimak kesaksian seorang bapak-bapak yang katanya dulu muslim, ya, katanya dulu beragama muslim gitu ya. Meskipun saya ngakak mendengarnya, teman-teman. Orang ini mengaku sebagai, ya seperti biasa, mengaku sebagai seorang murtadin, dan bapak ini mencoba memframing dan menjelek-jelekkan Islam, menyudutkan dan juga memfitnah Islam. Katanya bapak ini dulu pernah membunuh orang Kristen dan bapak ini merasa bangga, katanya, teman-teman. Ya, seperti apa nih videonya? Kita langsung simak, teman-teman. Saudara-saudara seiman ataupun saudara-saudara yang mungkin melihat saya di sini di Miracle TV ini, ya kan? Ya mungkin tadi saya sudah share ya, kalau saya mau ada kesaksian. Mungkin untuk saudara saya sendiri yang masih non Muslim atau masih yang kurang percaya pada Tuhan. Saya akan mengawali kesaksian saya yaitu pada tahun 1991. Saya pernah tersangkut satu perkara pidana yang akhirnya saya harus masuk ke dalam penjara selama 17 tahun. Kalau dari tahun 91, 17 tahun kemudian tahun 2017 mungkin baru bebas. 17 tahun ya, 2008 seharusnya ya, teman-teman ya. Waktu itu saya masih beragama Muslim ya, saya masih menjadi orang Muslim. Nih, di menit-menit awal saja, teman-teman ya, orang ini sudah bikin ngakak, dan orang ini sudah menunjukkan kedunguannya, teman-teman ya. Masa katanya beragama Muslim, ini kan, aduh, mungkin tulisannya lupa dihafal ini, teman-teman ya. Jadi ketika saya jatuh di dalam dosa seperti itu, saya mencari-cari ya. Pidana 17 tahun itu buat saya itu ketika usia saya masih 20 tahun itu masih muda. Bukan hal yang paling mudah saya jalani. Membuat saya itu seperti depresi atau tertekan oleh satu dosa yang sangat besar. Walaupun saya tahu dalam ajaran saya yang lama ya, itu yang saya bunuh itu adalah orang kafir. Memang yang saya bunuh itu orang Kristen. Cuma waktu itu saya nggak tahu gitu. Hanya setahu saya bahwa saya merasa bangga saya bisa membunuh mereka karena mereka termasuk orang kafir dan lain sebagainya. Wah, Nih teman-teman, nih niat busuknya, teman-teman, demi untuk menyudutkan, menjelek-jelekkan atau memfitnah Islam. Orang ini rela mengatakan dulu pernah membunuh orang Kristen, katanya. Membunuh orang kafir lah. Perintahnya mana di dalam Al-Quran? Untuk membunuh orang yang berbeda agama itu perintahnya mana? Perintahnya mana? Selain dalam konteks peperangan ya. Bapak ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung main membunuh saja kesaksiannya, teman-teman. Kalau kesaksiannya ini benar ya. Ini kan
koplak. Yang pertama mengaku agamanya adalah Muslim katanya. Terus yang kedua nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba membunuh orang Kristen, membunuh orang kafir, dan merasa bangga. Ini kan jelas-jelas dusta, teman-teman. Ya, tidak ada di dalam Islam ajaran untuk membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang tanpa sebab-sebab yang jelas itu haram hukumnya, tidak boleh ya teman-teman ya. Mungkin Bapak ini terinspirasi dari bacotan daripada Saifuddin Ibrahim, teman-teman, beberapa tahun yang lalu. Saya tampilkan videonya ya. Ya, coba kita simak video ini teman-teman. Mungkin Bapak yang tadi ya, yang niat menyudutkan, memfitnah dan menjelek-jelekkan Islam, mungkin terinspirasi dari bacotan pendeta palsu, pendeta gadungan, si badut murtadin, pengepul donasi ini, teman-teman ya. Karena saya juga perbandingan agama, saya membandingkan agama. Nah, kalau Anda mengatakan itu konteksnya apa, itu di dalam Al-Quran ada, aku boleh membunuh orang karena beda agama, oke, mau kamu. Nih ya, di dalam Al-Quran ada kok perintah untuk membunuh orang karena beda agama. Ini yang selalu digaung-gaungkan oleh pendeta gadungan ini, teman-teman. Saya heran ya, kenapa sampai sekarang tidak ada pendeta-pendeta besar Indonesia yang menyatakan sikap tegas terhadap Saifuddin Ibrahim ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan itu konteksnya apa, itu di dalam Al-Quran ada, aku boleh membunuh orang karena beda agama, oke, mau. Di dalam Al-Quran ada kok boleh membunuh orang karena beda agama. Seandainya apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah benar, ya, Al-Quran membolehkan atau Al-Quran menghalalkan membunuh orang yang berbeda agama, anggap sajalah di luar Islam, ya. Maka di Indonesia ini tidak akan ada orang yang beragama lain selain Islam. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Jika memang benar apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, maka Indonesia ini semuanya 100% akan menjadi Muslim dan Muslimah. Tapi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim dan Bapak yang sudah tua yang mencoba memfitnah Islam ini kan tidak benar, teman-teman. Ya. Kamu ngomong itu konteks lo nih, dan kehidupan di Jakarta aktual gunakan konteks seperti gitu. Nah, senang gitu, Pak. Ya, Pak. Orang-orang radikal itu memahami Islam itu secara salah, Pak. Dan perlu kita tahu juga radikal itu bukan hanya dari Islam, Pak. Kalau yang menembaki, ya, kan Bapak bilang salah, tetapi sumbernya itu adalah kitab suci. Bapak mau bilang apa? Tetap polisi jenderal kayak apa, sepandai apapun, sekaya apapun orang yang ngomong, sama dengan Pak Hasan mempertahankan pendapat Pak Hasan seperti itu. Di Al-Quran ada, di Bible ada pun juga ada. Misalnya di Ulangan 72 itu juga ada. Jadi apa yang Bapak bilang itu standar ganda sama kata apapun, Pak. Orang-orang yang di dalam ayat-ayat itu kaum orang Amori, orang suku ini, suku itu, semuanya sudah musnah. Jadi musuh Yahudi sudah tidak ada, musuh orang Kristen pun sudah tidak ada. Walaupun di dalam Alkitab itu ada boleh membunuh orang sampai habis-habisnya, sampai barang-barangnya hangusin semuanya. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan oleh orang Kristen di seluruh dunia, karena Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak dibawa oleh Yesus Kristus. Itu masalah kitab suci, berbeda dengan apa yang Anda pahamkan dan apa yang diajarkan oleh orang-orang radikal. Anda bisa bilang begitu, bisa. Senang saya dengar pendapat Pak Hasan. Tetapi ini masalahnya, mereka nih, coba baca Lukas 19 ayat 27. Apa kata Yesus di situ? Coba baca sendirilah buat saudara-saudariku yang di luar Islam ya. Seperti itu. Kalau Anda mengatakan saya standar ganda, enak aja kamu Pak Hasan. Dengar baik-baik Pak Hasan. Walaupun di dalam Alkitab itu ada
ayat membunuh orang lain karena beda agama, karena bukan Yahudi, itu zaman itu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ini maksudnya apa, teman-teman? Berbeda sekali dengan Al-Quran ya. Sejak pertama kali diturunkan sampai kapanpun ya Al-Quran tetap berlaku ya. Kalau kita diperangi ya kita membalas, kan seperti itu, teman-teman. Kalau kita tidak membalas ya pasti mati kita, pasti bonyok kita, kan seperti itu kalau di Islam, teman-teman. Ya, konteksnya gini loh Pak. Misalnya ini di Kristen kan yang sangat terkenal itu ayat tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, ini konteks dalam suasana damai. Adakah sekarang pertanyaan saya gini Pak, adakah sejak zaman Yesus dulu sampai sekarang dalam konteks peperangan orang menerapkan tampar pipi kanan berikan pipi kiri? Nggak bakal ada Pak, karena itu akan mati banyak kalau itu. Nah, makanya Pak, semuanya itu harus diletakkan pada konteksnya. Ketika konteks damai ya gunakan bahasa. Ketika konteks damai menempatkan itu. Kalau kamu tampar ke pipi kanan saya, kasih pipi kiri, nah apa maksudnya kamu mau nampar saya? Nah, inilah orang dungo yang berbicara agama ya seperti ini. Giliran memfitnah Islam, giliran memfitnah Al-Quran, sok pinter, sok jago begini dan begitu, begini dan begitu. Giliran ditanya kitab sucinya seputar hukum kasih, marah-marah. Karena memang hukum kasih itu tidak bisa diterapkan di situasi tertentu. Contoh di dalam peperangan. Kalau kita mau ditombak, apakah kita membiarkan musuh kita menombak kita? Enggak mungkin lah, pasti kita melawan. Nah, contoh seperti Saifuddin Ibrahim misalnya. Saifuddin Ibrahim dengan istrinya, dengan putri-putrinya tengah malam misalnya di rumahnya ya, Saifuddin Ibrahim di rumahnya tengah malam mau dirampok sama katakanlah 10 orang, mau dirampok. Saifuddin Ibrahim mau dirampok, hartanya mau diambil, mobilnya mau diambil, terus istrinya mau diculik, mau diperkosa misalnya, terus anak-anaknya, putri-putrinya mau diculik misalnya. Apakah Saifuddin Ibrahim akan menerapkan hukum kasih? Saya rasa Saifuddin Ibrahim tidak akan menerapkan hukum kasih. Kenapa? Karena di situasi tersebut memang harus melawan. Ya begitulah teman-teman, kelakuan-kelakuan para kafir yang sengaja ingin menyudutkan dan menjelek-jelekkan Islam. Bisanya cuma menjelekkan, giliran ditanya seperti si pendeta palsu ini nggak bisa jawab, dan bisanya cuma marah-marah. Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.